kesempatan lagi buat kalian tanya karena besok udah uprak. Jadi jangan sia-siain kesempatan ini. Oke, aku share screen dulu. Oke, ini kan kemarin udah dibahas nih. Kira-kira ini apa? Kita jawab bareng-bareng aja. Langsung aja DM-nya apa? Kita diskusi aja di sini. Ini kira-kira DM-nya apa kemarin? Degenerasi Enggak, melemak. ya degenerasi melemak. Kalau boleh tahu ini kenapa bisa dibilang degenerasi melemak? Yang pertama, organnya membesar. Yang kedua, tapi organnya tumpul. Kemudian, kalau disayat, organ akan mengeluarkan minyak. Oke. Terus bedainnya dengan ikterus apa? Kalau ikterus disayat nggak mengeluarkan minyak. Kalau degenerasi melemak mengeluarkan minyak. Itu kan kalau disayat kan. Maksudnya kalau misalkan kalian nemu nih gambarnya, fotonya gitu kan. Kan kalian nggak bisa nyayat kan. Nah, kira-kira yang bisa bedain apa? Dari foto doang. Kalau ikterus kuning banget warnanya. Oke, sip, pintar. Yang lain gimana? Setuju, maksudnya paham nggak? Atau ada yang masih ragu? Bedain sama ikterus gimana? Oke, kayaknya udah paham. Jadi aku ulangin lagi. Ini degenerasi melemak beda dengan ikterus. Kalau misalkan degenerasi melemak, dia itu warnanya itu agak orange gitu. Dia nggak kuning banget. Kalau ikterus itu pasti bener-bener kuning. Kuningnya bener-bener yang kuning apa sih, kencur, kunyit. Apa sih ya, pokoknya itulah. Kuningnya tuh bener-bener kuning banget, cerah gitu loh. Nah, kalau degenerasi melemak itu kayak gini. Dia tuh warnanya kayak masih orange-orange gitu, pucat gitu. Terus kelihatan banget kan ini dia mengkilap karena dia itu apa ya, penuh dengan akumulasi minyak tadi, lemak gitu. Terus jika disayat maka akan keluar minyak itu tadi. Jadi untuk deskripsi lesinya di sini itu ukuran organ dia tampak membesar. Kemudian karena ukuran organnya dia membesar, maka tapi organnya kan dia tumpul gitu. Terus ini dia apa tadi, mengkilap, organnya mengkilap, tampak mengkilap. Kemudian jika organ ini disayat, maka akan keluar minyak. Gitu. Oke, semuanya udah paham. Lanjut kita ke ini. Ada yang tahu ini apa? Degenerasi hidropik. Kenapa bisa degenerasi hidropik? Karena organnya membesar, tapi organ tumpul sama jika disayat mengeluarkan air. Nah, oke. Nah, kan kalau kalian ketemu foto yang kayak gini ya, itu kan sama-sama membesarkan. Dan apa ya, kalau misalkan dari foto tuh kan nggak terlalu kelihatan dia itu membesar atau mengecil. Bisa dilihat dari ini, konsistensi dari organnya. Dia kelihatan banget kan kalau dia tuh kayak jelly, kayak isi itu penuh dengan air gitu loh. Beda dengan yang tadi, itu dia membesarnya karena masih padat. Karena dia itu isinya minyak, bukan air. Sedangkan kalau ini tuh kayak transparan, kelihatan banget kan. Jadi bisalah membedakannya dengan degenerasi melemak, jangan sampai keliru. Jadi bukan semata-mata karena dia besar, terus dia degenerasi hidropik atau degenerasi melemak, tapi bisa dilihat dari konsistensinya di sini. Tuh, karena dia pucat berarti kan dia penuh dengan akumulasi air. Kelihatan banget ya, tapi jangan ngafalin gambar. Hafalin ciri-ciri khasnya aja. Oke, berarti deskripsi lesinya di sini ukuran organ dia membesar sama, kemudian dia tepi organnya dia tumpul, terus organnya dia tampak pucat, kemudian bidang sayatan ini dia cembung juga, dan jika disayat dia akan keluar air, cairan gitu ya. Oke, degenerasi hidropik aman. Lanjut. Ini apa? Softening. Otolisis postmortal. Jadi kalau misalkan kalian nanti ditampilkan gambar ini,
Kalau misalkan cuman yang ini aja berarti ya ditulis autolysis postmortal softening gitu. Kalau misalkan tampilin yang sebelah kanan ini aja berarti autolysis postmortal bile imbibition gitu. Jadi disesuaikan dengan apa yang ditampilkan. Kalau dua-duanya baru disebutkan dua-duanya gitu. Nah, tahu kan ya perbedaannya softening sama bile imbibition? Kalau softening dia itu pucat, dia tuh nekrosis seluruhnya gitu, masih pucat putih semua gitu. Kalau yang bile imbibition itu dia ada imbibisi cairan empedu. Namanya aja bile imbibition, berarti dia ada imbibisi cairan empedu dan warnanya dia kehijauan gitu. Untuk konsistensinya dia sama-sama lunak, organnya juga sama-sama rapuh karena dia autolisis kan postmortal. Jadi untuk deskripsi lesinya di sini yang softening itu dia organnya tampak pucat, kemudian konsistensi dari organnya dia lunak dan organ tampak rapuh. Kalau yang bile imbibition itu berarti terdapat imbibisi cairan empedu pada permukaan organ. Kemudian bisa juga dideskripsiin warnanya. Imbibisinya cairan empedu ini dia warnanya hijau. Terus konsistensinya juga sama lunak dan organnya itu rapuh gitu. Putri mau ngomong apa ya lupa. Oh iya, kemarin aku ngoreksi raprak kalian, banyak yang masih bingung imbibisi bukan inhibisi. Beda ya. Aku tulis ntar. Jadi imbibisi guys, imbibisi. Bukan inhibisi ya. Gitu. Biar nggak salah, soalnya artinya juga beda. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Jawaban pakai update terbaru. Infark. Ya, infark. Kenapa jadi bukan ini ya, bukan apa, nekrosis koagulasi lagi, tapi jawabannya adalah infark. Itu. Coba kalau boleh tahu, di annotate yang infarknya itu yang mana aja? Siapapun terserah boleh. Zona infarknya kenapa bisa dibilang infark? Itu kan pasti ada zona infark. Nah, zona infarknya itu yang mana aja? Ya, oke, sip. Buat gambar yang ini, nggak apa-apa, Rek. Nggak apa-apa kalau salah. Kalian masih ada kesempatan salah di sini daripada salah besok pas uprak. Bener-bener kalian harus manfaatin banget. Ini nih, jangan takut salah. Ini loh. Ini infarknya. Terus yang digambar yang bawah, itu infarknya tuh yang ini. Yang putih. Nih. Jangan keliru sama yang merah. Ini yang merah adalah pendarahan. Hemoragi dan hiperemis ya. Jadi infaknya tuh yang putih ini. Jadi infak itu bisa dua, infak merah sama infak putih. Kalau infak merah dia itu karena dia masih akut gitu. Kalau infak putih itu dia sudah kronis, jadi udah digantikan oleh jaringan ikat. Tapi untuk infak merah itu jangan keliru sama hemoragi. Misalnya nanti ada kayak ini ya, misalkan gambar ini. Terus kalian ngelihat ini misalkan nggak ada infak yang putih-putih ini, cuma ada ini. Terus kalian jawabnya infak, itu salah, berarti dia hemoragi aja. Karena ini pendarahan, bukan infak gitu. Kalau infak, dia itu pasti sangat-sangat berbatas jelas kayak gini. Beda dengan hemoragi kan kalau pendarahan tuh kan nggak berbatas jelas ya, kayak bleber-bleber gini. Nah kalau infak itu dia pasti berbatas jelas. Itu biar bisa kalian bedain mana infak, yang infak merah, biar nggak keliru sama hemoragi aja. Gitu. Jadi untuk deskripsi lesinya di sini itu terdapat zona infark pada permukaan organ. Kemudian zona infark dia berbatas jelas. Terus disesuaikan dengan warnanya. Kalau misalkan yang di sini berarti dia warnanya gelap, merah gelap. Kalau yang ini zona infark dia tampak berwarna putih pucat. Gitu. Terus juga bisa dilihat kalau ini kan dia nggak hiperemis ya. Masih membesar aja, belum ada apa-apa.
Kalau yang di 2 preparat ini, itu dia udah mengalami, kemerahan atau hiperemis. Ada pendarahan juga. Jadi organ tampak mengalami, kemerahan atau hiperemis dan juga hemoragi atau pendarahan, gitu. Nanti kalau, tiap slide ada yang bingung langsung di-slide aja ya, nggak apa-apa. Jadi biar nggak kelewatan banyak. Pokoknya jangan takut ini Rek, tanya, bener-bener biar upra kalian nih bagus, nggak ada lagi kesempatan gitu loh soalnya. Nggak ada susulan, nggak ada perbaikan, bener-bener nih nanti nilai kalian tuh pure yang bakal dimasukin ke nilai akhir gitu. Jadi bener-bener usaha maksimal gitu ya. Oke, ini lanjut. Ini ada apa? Radang DM-nya purulen. adalah Radang purulen. ya oke, radang purulen. Jadi dia ini lanjutan dari nekrosis liquefaktif. Kenapa dia radang purulen? Karena dia ini ciri khasnya dia keluar pus. Ini juga pus, terus organnya dia membesar. Ini kalau ini disayat, ini dia akan keluar pus seperti ini. Gitu. Ini gampang banget ya, ini ciri khasnya sangat sangat kelihatan untuk makrosnya. Coba disebutin mikrosnya apa? Mikrosnya. Deskripsi lesinya apa? Organ tampak membesar, pada bidang sayatan terdapat pus, Hmm? pus tampak keruh dan pucat, Kak. Iya, oke, sip. Oke. Gampang ya ini. Lanjut. Nah, ini apa? DM-nya. Radang granulomatus. Radang granulomatus. Ya, oke. Kenapa bisa dibilang radang granulomatus? Ciri khasnya apa? Terdapat granulum pada permukaan organ. Oke, sip. Terdapat granulum pada permukaan organ. Ini juga, ini besar. Terus ini juga kelihatan banget radang-radang granulomatusnya. Nah, di sini berarti untuk deskripsi lesinya, berarti apa aja? Permukaan organ tampak tidak rata, terdapat bentukan granulum, terus konsistensi organnya juga mengeraskan. Ya, oke. Terus kalau misalkan ini granulumnya disayat, akan keluar apa? Masa perkejuan. Ya, oke. Sip. Dipaham ya? Dia ini terusan dari nekrosis caseosa. Jadi DL-nya juga hampir sama gitu. Tapi tetap pakai DM-nya adalah radang granulomatus gitu. Oke, lanjut. Ini apa? Permisi mau nanya. Oh ya, kenapa? Yang di apa namanya pembahasan self assessment kemarin tuh ada DL yang radang granulomatus yang apa ya, yang kolon kalau nggak salah Mbak. Kolon. Terus? Itu granulumnya di sebelah mana ya Mbak? Bingung. Bentar, yang mana ya? Yang usus bukan sih? Ya, yang warnanya merah banget Mbak. Oh, itu. Bentar. Itu nanti kita bahas pas self as aja ya. Kita review dulu. Ini nanti kita bakal bahas ini di sini. Oke. Ya Mbak. Nanti aku jelasin juga. Oke, lanjut dulu ini. Klasifikasi metastatik. Sebenarnya ini nggak ada ini ya apa namanya pembanding buat kalsifikasi distropik karena memang nggak ada, susah buat nyari preparat yang kalsifikasi distropik gitu. Tapi untuk dijawab kalsifikasi metastatik itu benar. Jadi ini endapan garam kalsiumnya yang putih-putih ini. Terus konsistensi dari endapan garam kalsium ini dia lunak atau keras? Keras, Kak. Ya, oke, sip. Karena kemarin aku ngoreksi banyak yang masih bilang kalsifikasi ini endapannya ini lunak gitu. Jadi endapan garam kalsiumnya ini dia konsistensinya keras ya. Jangan keliru. Terus ini juga jaringan sekitarnya masih normal karena dia kalsifikasi metastatik. Jadi untuk deskripsi lesinya apa aja? Terdapat endapan garam
garam kalsium pada permukaan organ, endapan garam kalsium dapat berwarna putih, endapan garam kalsium konsistensinya keras, jaringan di sekitarnya masih normal. Ya, oke, sip. Itu ya. Nah, ini Amyloidosis. ya amyloidosis. Kenapa bisa amyloidosis? Karena ada foci amyloid pada permukaan organ. Oke, ya ini foci-foci amyloid yang hitam-hitam ini. Udah ya, gampang ini. Pokoknya pigmentasi tuh semua didasarkan sama warnanya. Foci-foci kecil-kecil, terus warnanya dia hitam, itu dia pasti amyloidosis. Nih, foci-foci, terus dia juga sifatnya menyebar. Karena dia spot-spot dan dia menyebar, maka namanya penyebarannya multifokal gitu. Jangan keliru, kalau misalkan kalian bingung multifokal, penyebaran diffuse, kalian nggak tahu perbedaannya, ya udah nggak usah disebut gitu, nanti takutnya malah salah. Bilang aja penyebarannya merata gitu, itu udah benar kok. Daripada kalian pakai istilah-istilah gitu tapi salah penempatannya. Tuh, ini udah paham ya, amyloid, foci-focinya ada banyak, terus dia warnanya kehitaman, penyebarannya dia multifokal, terus semuanya tersebar merata, korteksnya juga dia tampak pucat. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Pneumokoniasis. Kalau di makros namanya Pneumokoniasis. Nah, jangan salah ya. Kalau di makros itu dia namanya adalah pneumokoniasis. Kalau mikros itu antrakosis gitu. Ini berarti deskripsi lesinya apa? Kelihatan banget. Dapat akumulasi pigmen karbon pada permukaan. Akumulasi pigmen karbon berwarna kehitaman. Terus sifatnya? Diffuse. Ya, diffuse. Karena ini dia bukan spot-spot, dia menyebar biasa, jadinya dia diffuse. Terus konsistensi dari organnya, keras atau lunak? Keras. Ya, oke. Sih, benar keras. Kelihatan banget ini dia tuh kayak pigmentasinya tuh udah masuk ke kayak kenapa bentukannya kayak gini itu karena dia bentukannya mengikuti septa-septa alveoli yang ada di pulmo kan. Nah, kelihatan banget dan ini dia tuh udah kayak menyebar banget mengakibatkan konsistensi dari organnya itu dia mengeras. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang bisa yang bingung bedanya sama degenerasi melemak. Ini apa? Icterus. Ya, icterus. Dan ini tuh bukan cuma terjadi pada hepar ya. Kemarin kayak ada waktu di post-test tuh ada kan icterus di mata, terus kalian bingung soalnya nggak pernah ada. Pokoknya kalau misalkan organ, terus dia tuh warnanya kuning banget, itu tuh pasti dia icterus. Itu karena apa? Karena dia emang ada ini pigmen bilirubin kan, pigmen empedunya tuh dia bocor gitu loh. Karena ada kesalahan pada patologisnya, makanya kan dia warnanya kuning. Jadi apapun organnya yang dia itu warnanya kuning, itu pasti icterus. Jadi dia nggak cuma berpatokan, jadi kalian jangan berpatokan kalau icterus itu cuma ada pada hepar gitu. Kayak ini di mukosa mulut, itu icterus juga gitu. Jadi disesuaikan sama organnya. Jadi untuk deskripsi lesinya apa? Dapat pigmen bilirubin pada permukaan organ yang tampak kuning. Ya, boleh. Terus? Di organ tumpul. Warnanya dijelaskan. Warnanya kekuningan. Tampak kekuningan. Terus organnya dia membesar. Nah, kalau di sayat, dia tidak mengeluarkan minyak. Itu berbeda dengan degenerasi melemak. Kelihatan banget ya pokoknya bedanya tadi. Melemak kan dia warnanya kayak orange-orange pucat gitu kan. Kalau ini dia warnanya udah yang kuning pol. Kelihatan banget lah. Oke, lanjut. Nih. Melanosis.
Kalau boleh tahu ini kan dia sama-sama hitam. Bedanya dengan pneumokoniasis apa? Tampaknya aja, nggak usah dijelasin kenapanya, tampaknya aja di foto. Kok bisa kalian bisa bilang ini melanosis bukan pneumokoniasis, kan padahal sama-sama hitam ininya. Akumulasi karbonnya berspot-spot gitu, Kak. Betul. Terus apa lagi? Kalau pneumokoniasis itu dia sifatnya menyebar, Mbak. Sebenarnya ini dia juga menyebar, tapi dia itu sifatnya multifokal karena dia kan spot-spot. Kalau pneumokoniasis dia itu nyebar bener-bener ngikutin septa alveolinya sampai kayak nyatu gini loh. Tuh, ada kan septa alveoli kan gini. Tapi ini sampai yang bener-bener nyatu karena memang saking parahnya gitu kan. Jadi dia diffuse, menyebar bukan spot-spot. Kalau ini dia spot-spot tapi dia menyebar. Jadinya namanya multifokal, bukan diffuse penyebarannya. Itu jangan sampai keliru ya. Oke, berarti ini untuk deskripsi lesinya apa? Terdapat pigmen melanin pada permukaan organ. Lebih tepatnya endapan ya, tambahin endapan. Kalau pigmentasi itu tuh ditambahin DL-nya tuh terdapat endapan pigmen bla 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 gitu. Jadi lebih tepat karena memang ini adalah endapan, bukan cuma pigmen. Gitu. Jadi terdapat endapan pigmen melanin pada organ, permukaan organ. Kemudian kenapa? Deskripsinya apa aja lagi? Konsistensinya lunak ya, Kak. Endapan pigmen melanin tampak kehitaman. Terus? Endapan pigmen melanin tersebar multivokal. Ya, oke, sip. Jadi jangan sampai bingung dengan pneumokoniasis karena benar-benar berbeda. Kalau melanosis dia adalah spot-spot, kalau pneumokoniasis dia itu diffuse. Tuh. Oke, lanjut nih. Apa nih? Nih hepar nih. Heparnya kenapa? Kongesti. Iya. Jadi bedanya dengan hemoragi, kalau kongesti itu dia pasti semua organnya dia pasti bakalan semua gini, nggak ada apa ya kalau bilang, pokoknya kalau hemoragi itu tuh nggak semuanya terwarna gitu loh. Kalau kongesti itu pasti semuanya gini, benar-benar merata, hampir semuanya nggak ada celah gitu loh. Itu kongesti. Tapi kalau hemoragi kayak yang ginjal tadi, itu tuh benar-benar kayak spot-spot. Ya namanya pendarahan itu kan pendarahan yang di luar sirkulasi. Itu berarti kan jadinya kayak gini gitu loh. Nggak semua tersebar merata, terus ini ginjalnya warnanya merah nyel, itu enggak. Itu nggak homogen lah ibaratnya. Itu bedanya dengan hemoragi sama kongesti ya, bedanya itu. Jadi ini deskripsi lesinya apa? Organ tampak membesar. Organ tampak berwarna merah kehitaman. Apabila disayat, organ akan mengeluarkan darah. Ya, oke, benar. Sip. Jadi di sini ukuran organnya dia membesar. Karena dia membesar, tapi organnya dia pasti tumpul. Terus ini dia warnanya merah kehitaman. Terus kalau organ ini disayat, maka dia akan keluar darah. Gitu. Nah, ini ketika organ itu disayat seperti ini dalamnya. Jadi sama, yaitu darahnya tuh dia homogen gitu, semuanya kena gitu. Terus ketika organ disayat dia akan berdarah sama, terus ukuran organnya dia membesar. Terus organnya dia tampak merah kehitaman, sianosis gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Hemoragi, Mbak. Oke, hemoragi. Terus di situ yang kira-kira hemoragi yang ada tipe apa aja? Petekia, Bisa dianotet yang mana petekia? Yang kecil-kecil ini ya.
Ini tuh kecil-kecil ini. Ini tuh petekia yang paling kecil. Nah, yang agak besar ini purpura. Sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada indikator biar kayak tahu ukuran-ukurannya banget. Karena kan kalau misalkan udah kelihatan di makros itu kan nggak bisa ngukur gitu kan ya. Jadi ya perkiraan aja. Pokoknya yang benar-benar titik kecil banget itu adalah petekia. Kayak di sebelah ini itu juga petekia. Ini yang paling kecil-kecil dan yang agak besar ini purpura gitu. Jadi biar kalian bisa paham mana petekia, mana purpura. Ada pembandingnya gitu. Terus petekia ukurannya berapa? 1 sampai 3 mm. Oke, kalau purpura 3 mm sampai 1 cm. kalau echimos 1 sampai 3 cm. sufusif Lebih dari 3 cm. Oke, nah, sampai keliru ya. Itu nanti deskripsi lesinya juga disesuaikan sama tipenya apa. Tuh, ini juga udah kelihatan banget. Nanti di mukosa kulit, petekia yang kecil-kecil, yang besar ini di purpura, yang besar ini adalah echimos. Ini juga pada mata, ini purpura ya, nggak ada petekia, nggak ada yang paling kecil, ini udah purpura semua. Jadi untuk deskripsi lesinya itu semua disesuaikan sama tipenya. Berarti terdapat bintik pendarahan pada organ, kemudian langsung aja terdapat bintik pendarahan apa? Petekia, purpura, echimos gitu pada organ. Kemudian disebutkan ukurannya. Bintik pendarahan petekia berukuran 1 mm sampai 3 mm gitu. Pokoknya semuanya disesuaikan sama tipenya. Jangan sampai keliru. Kalian nulisnya purpura tapi masukinnya ukurannya echimos, itu juga salah. Tuh. Nah, ini kelihatan banget. Ini hemoragi. Tipe apa? Sufusif. Ya, sufusif. Benar. Jadi dia ukurannya lebih dari 3 cm dan dia bukan bintik lagi ya. Karena dia udah emang bentukannya bukan bintik tapi adalah bentuk pendarahan gitu. Terdapat bentuk pendarahan sufusif pada mukosa organ. Kemudian bentuk pendarahannya dia berukuran lebih dari 3 cm. Penyebarannya dia diffuse, berarti menyebar. Nah, lanjut. Ini apa? Hemoperikardium. Ya, hemoperikardium. Kelihatan banget di sini ada darah. Dan ini adalah core atau jantung. Ada kavum perikardium. Ada darah di kavum perikardiumnya. Kalau hemo itu sebenarnya gampang kan, tinggal diganti aja organnya. Jadi nanti deskripsi lesinya terdapat akumulasi darah pada kavum perikardium, terus jelasin warnanya, dia merah kehitaman akumulasi darahnya. Terus karena dia ini nggak punya kavum perikardium ini nggak punya os, berarti dia kan pasti bisa distensi karena akumulasi darah yang berlebih ini gitu. Jadi kavum perikardium mengalami distensi gitu. Itu aja kalau misalkan diagnosa morfologinya hemoragi yang ada pada kavum atau apa namanya rongga tubuh itu pasti cuman gitu toh. Cuman diganti organnya di mana, terus warnanya apa, dia distensi atau enggak, itu aja gampang. Nih, ini di toraks kelihatan banget ini ada akumulasi darah. Terus ini karena dia punya os, makanya dia nggak bisa distensi. Jadi dia ditahan sama os poste ini. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini apa berarti? Radang fibrinus. Ya, radang fibrinus. Ya, lanjutan dari edema. Berarti yang dibahas, yang ditulis nanti diagnosa morfologinya adalah radang fibrinus. Tuh. Nah, ciri khasnya apa di sini? Transudate berbuih. Ya, oke, benar. Transudate berbuih. Terus kalau boleh tahu ini apa? Ada yang keruh di sini itu apa? Pleura. Oke, sip. Masih ingat semuanya. Jadi ini adalah pleura yang terlepas
dan menempel pada permukaan organ, makanya jadinya pucat keruh gini. Terus untuk deskripsi lesinya berarti tetap sama, di sini ukuran organnya dia membesar. Terus karena dia membesar, pasti tepi organnya dia tumpul. Terus ketika organ ini disayat, dia akan keluar transsudat berbuih. Nih. Terus di sini juga apa namanya? Ada ini juga dimasukkan ke dalam lesi. Terdapat bentukan pucat keruh. Ini yang disebut sebagai pleura yang menempel pada permukaan paru-paru. Gitu. Oke, lanjut. Ini gampang banget, ini udah sering keluar. Ascites. Ya, ascites atau hidroperitoneum, tapi emang lebih gampang disebut sebagai ascites gitu. Jangan bingung. Jadi ini kalau hidroperitoneum adalah cairan fibrin. Kalau tadi kan hemo adalah darah. Kalau hidro itu pasti cairan, air. Lebih tepatnya adalah cairan fibrin. Sama juga kayak hemo, deskripsi lesinya menyebutkan terdapat cairan fibrin pada rongga peritoneum. Kemudian cairan fibrin ini dia tampak berwarna kekuningan. Terus kavum peritoneum dia mengalami distensi. Tuh, ini juga berarti apa? Hidroperikardium. Ya, hidroperikardium, benar. Sama ya, berarti ini ada cairan fibrinnya di sini, kekuningan, terus dia mengalami distensi. Oke, lanjut. Ini hidrotoraks. Ada oskoste, jadi dia tidak mengalami distensi. Gampang ya. Hidro dan hemo itu gampang. Nah, ini dia. Ada nama khusus di sini. DM khusus. Ini apa namanya? Pilotorak. Kalau chilotoraks berarti dia akumulasi apa? Cairan limfo. Ya, oke, sip. Kelihatan banget dia warnanya juga putih pucat. Cairan limfo ini dia kayak kenyal gitu kan. Dia kayak lem gitu bentukannya. Nah, jadinya kayak gini. Memadat, keras gitu, seperti ini. Tapi untuk deskripsi lesinya juga sama. Nanti terdapat akumulasi cairan limfe pada kavum toraks. Kemudian ini warnanya juga disebutin putih pucat. Terus kavum toraksnya dia tidak mengalami distensi. Oke, lanjut. Nih, apa nih? Trombus. Ya, trombus pada Pembuluh darah. pembuluh darah. Berarti deskripsi lesinya apa aja di sini? Terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Terus massa tak lazimnya tampak berwarna pucat. Terus dinding pembuluh darahnya mengalami penebalan karena adanya trombus. Ya, Salah. oke. Jadi ini dindingnya nebal, lumennya nyempit. Tuh. Karena adanya ini. Trombus. Dan dia bukan merah aja, tapi merah pucat. Karena dia kan massa tak lazim. Jadi dia tuh isinya nggak cuma darah. Ada banyak gitu kan. Nanti di mikros tuh disebutkan. Jadi bentukannya dia tuh nggak cuma merah, tapi ada kuning, ada putih, ada hitam gitu. Jadi kalau nyebutin merah aja itu kurang tepat. Jadi massa tak lazimnya dia berwarna merah pucat. Itu sudah benar. Gitu. Kayak trombus tuh gampang di ini ya, karena dia bentukannya kayak apa ya, di pembuluh darah, terus dia mengeras gitu. Dia menyumbat pembuluh darah. Oke, lanjut. Ini apa? Infark. Pada organ Ginjal. Jantung. ginjal. Terus mana tuh? Yang infarknya tuh yang mana? Zona infarknya. Coba dianotet. Yang putih-putih itu Mbak, berbatas jelas. Ini ya. Nih, segitiga banget nih. Nah, ini infarknya, zona infark. Sebenarnya ini juga sih, tapi hampir mau menuju. Karena ini masih belum berbatas jelas banget, jadi ini dia hampir mau menuju infark, zona infark. Tapi kalau misalkan dibilang zona infarknya pasti yang ini. Tuh, karena dia sangat terbatas jelas. Jadi untuk deskripsi lesinya juga sama, ada zona infark, dia berbatas jelas, dia warnanya pucat, seperti itu. Terus ini dia organnya dia masih normal ya. Dia belum kemerahan, belum hiperemis. Ini masih warna normal, masih pink segar gitu. Jadi nggak perlu ditulis.
Nah, kalau ini kelihatan banget ya, ini infark. Ini zona infarknya tuh yang ini. Dia berbatas jelas banget. Terus bedanya dengan yang tadi, ini kelihatan banget kalau organnya dia sudah hiperemis, kemerahan. Tuh, ini ya. Oke, ini paham. Lanjut. Ini apa? Ayo, apa nih? Radang. Radang akut. Kenapa bisa radang akut? Organnya tampak membengkak, terus organnya tampak hiperemis. Organnya tumpul, terus organnya masih dapat dikenali. Oke, sip. Jadi gini, kan radang akut itu kalau misalkan makros itu kan nggak terlalu bisa apa ya, ciri khasnya itu kan cuman ukuran organ membesar. Tapi di antara tadi semua makros itu kan rata-rata semua ukuran organ membesar. Tapi untuk degenerasi melemak itu ukuran organ membesar tapi dia itu mengkilap. Terus dia kelihatan banget kalau dia tuh lapisannya berminyak gitu kan. Jadi ini pasti bukan degenerasi melemak gitu kan. Terus diurut aja kalau misalkan kalian bingung. Kayak tadi degenerasi hidropik, nggak mungkin ini degenerasi hidropik meskipun sama-sama membesar. Karena kan degenerasi hidropik kayak transparan gitu kan, karena bentuknya ada air. Jadi nggak mungkin ini degenerasi hidropik. Terus apalagi tadi yang membesar? Radang granulomatus itu juga nggak mungkin karena dia ada nodul-nodul granulomatus. Terus radang purulen nggak mungkin karena dia ada pusnya. Nah ini kan berarti kan kalau misalkan nggak memenuhi syarat semua itu berarti ini adalah radang akut gitu. Jadi dia itu ukuran organnya dia membesar, terus dia tuh masih bagus gitu loh. Organnya tuh masih bisa dikenali. Ini. Terus dia itu hiperemis, ada kemerahan di sini. Dan ini tuh nggak selalu ada ya. Ini. Jadi cuman opsional aja, kondisional maksudnya. Kalau misalkan ini nggak ada berarti yang harus ditulis gitu. Jadi pokoknya ciri khas dari radang akut dia tuh membesar, tapi dia tuh masih bagus. Nggak ada ciri khas atau tanda-tanda lain di situ. Seperti itu. Lanjut. Nah ini apa? Radang kronis. Kalau radang kronis berarti updatean DM-nya apa? Atrofi. Nah, iya, jadi kalian jawabnya atrofi ya, bukan radang kronis. Gitu. Ini organnya apa? Ginjal. Terus kenapa dia bisa dibilang atrofi atau radang kronis tadi? Organnya mengecil, permukaan organnya tidak rata, terus konsistensi organnya tuh mengeras, dan kapsula renalisnya terlepas dari ginjal. Oke. Jadi bedanya dengan radang akut, kalau radang akut dia tuh membesar dan dia masih bagus. Sedangkan dengan radang kronis atau atrofi ini, dia itu mengecil, terus konsistensinya tuh keras. Kalau ini tuh konsistensinya masih normal ya, masih ya sekedar kayak normal gitu. Kalau ini konsistensinya tuh udah keras gitu, kayak batu. Terus kalau yang tadi radang akut, itu kan dia bentukannya masih bagus, masih mulus, masih rata. Kalau yang ini tuh udah tidak beraturan karena namanya aja kan udah kronis kan. Kronis kan pasti udah parah banget. Jadi udah banyak komplikasi di sini. Dia mengecil, terus ini dia nggak rata, terus karena nggak rata terus dia konsistensinya keras, terus ini juga kapsula renalisnya dia lepas. Jadi semua itu udah komplikasi gitu loh pokoknya. Pokoknya kalau udah jelek, hancur, mengecil itu pasti dia atrofi atau radang kronis ini. Tuh, paham ya? Lanjut. Mbak, permisi mau nanya. Oh ya, oke. Kenapa? Aku kan masih bingung ya Mbak, bedain atrofi sama hipoplasia. Nah kalau misal aku ambil kesimpulan kalau atrofi itu bentuknya itu nggak rata kan Mbak permukaannya. Sedangkan kalau hipoplasia itu bisa nggak Mbak? Jadi gini, kalau atrofi itu kan dia itu organ yang dari membesar terus mengecil kan. Otomatis gini, kalau misalkan kalian punya organ apa ya? Logika aja. Organ yang awalnya membesar terus jadi mengecil itu pasti mengkerut kan, jadi jelek. Dan atrofi itu pasti kronis karena kronis. Jadi kalau kronis itu pasti jelek. Jadi kayak gini. Itu jelek, ini juga jelek ya kan.
Tapi kalau hipoplasia itu dia apa ya? Bagus gitu loh. Karena kan emang hipoplasia tuh nggak pernah besar. Dari awal dia udah kecil. Jadi ya udah gitu terus, kecil terus. Bentukannya tuh masih sempurna gitu. Tapi kecil gitu. Nah, bedanya itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih ada organ kecil, terus tapi kalian bingung nih atrofi atau hipoplasia, lihat aja itu organnya dia bagus atau enggak. Kalau dia bagus, terus dia kayak nggak pernah apa ya, nggak pernah besar, kayak emang udah dari awal tuh kecil gitu loh, itu berarti hipoplasia. Tapi kalau organnya kayak gini, jelek, terus mengkerut, terus apa ya, kayak ketarik-tarik, terus kayak organ-organnya tuh sebelah-sebelahnya lepas-lepas kayak gini, itu berarti pasti atrofi. Itu. Gimana? Paham nggak? Iya, paham. Makasih, Mbak. Ya, oke. Sip, gitu ya. Jadi dilihat eh, organ-organ di sekitarnya. Kelihatan banget kalau misalkan itu jelek sama bagusnya itu pasti atrofi atau hipoplasia. Nah, berarti ini apa kalau kayak gini? Atrofi. Atrofi. Oke, ini atrofi, kelihatan banget ini jelek banget. Terus ada nodul-nodul regeneratif nih. Tuh. Oke. Lanjut. Nih. Apa? Radang kataral. Organnya apa nih? Abomasum. Ciri khasnya radang kataral apa? Kenapa ini bisa disebut sebagai radang kataral? Ada eksudat kataral, Mbak, yang tampak mengkilap. Jadi eksudat kataral tuh yang ini. Tuh. Ini normalnya nih. Normalnya seperti ini. Yang eksudat kataralnya tuh yang ini tuh. Dia mengkilap. Nih, kelihatan banget menjadi eksudat kataralnya. Jadi untuk deskripsi lesinya apa aja? Radang kataral. Mukosa organ tampak menebal. Mm-mm. Nah, terus mukosa organ juga tampak mengkilat. Mm-mm. Terdapat cairan mukos pada organ. Oke, sip. Jadi ciri khas dari radang kataral itu dia selain ada mukos, cairan mukos itu dia mukosanya juga menebal. Nah, menebalnya tuh beda-beda. Nanti kayak di abomasum itu menebalnya kayak gini. Kayak apa ya? Menebal, kelihatan banget lah ya ini menebal. Terus usus itu nanti kan ada di self as, nanti kita bahas. Itu dia bentukannya kan nanti berlekuk-lekuk gitu. Tapi apa ya? Lekuk-lekuknya itu bakalan beda dengan radang granulomatus. Nanti bakal dijelasin. Jadi pokoknya kalian harus memperhatikan ciri khasnya. Kalau radang kataral dia pasti punya cairan mukus. Jadi selain menebal dia harus punya cairan mukus eksudatnya itu. Kalau misalkan cuma menebal aja dan bukan nggak ada eksudat mukus, bisa dipastikan dia adalah radang granulomatus. Itu cara membedakannya. Oke, lanjut. Dulu ada PP lagi ntar. Oke, lanjut. Nih, apa nih? Radang purulen. Radang purulen sama dengan apa? Nama lainnya. Ingat nggak? Supuratif. Iya, radang supuratif. Jangan bingung ya. Bisa boleh jawab radang purulen atau radang supuratif. Oke, sama ini juga pada otak kelihatan. Di sini ada kayak pus gitu. Jadi ini ketika organnya disayat dia akan keluar pus. Oke, ini tadi udah radang granulomatus. Ini nih. Apa? Hipertrofi. Hipertrofi pada organ Jantung. Ya, oke. Jadi kelihatan kalau ini organnya dia menebal, dindingnya dia menebal, ventrikelnya dia menyempit. Jadi kelihatan banget malahan otot dari dindingnya dia menebal, ventrikelnya juga menyempit. Kelihatan ya, hipertrofi itu dia pembesaran kan, dan organ kelihatan. Oke, lanjut. Mbak mau nanya, yang hipertrofi sama hiperplasia itu kan kayak sekilas sama gitu ya, Mbak. Nah, yang gimana ya? Apakah hipertrofi itu cuma jantung aja gitu, Mbak? Maksudnya gimana sih jelasinnya? Ya.
Jadi Iya. emang hipertrofi itu kan ini, yaitu pembesaran ukuran organ. Dan emang kalau misalkan selama ini itu yang dikeluarkan adalah organ jantung, sedangkan hiperplasia tuh dia mesti selalu kelenjar tiroid, kayak gini ya kan. Jadi itu sebenarnya kayak clue aja sih. Jadi kalau misalkan hipertrofi itu biasanya dia jantung, kalau hiperplasia itu dia kelenjar tiroid. Itu sebenarnya clue aja. Jadi emang bener. Kalau misalkan jantung itu pasti hipertrofi, kalau kelenjar tiroid itu dia hiperplasia. Itu. Gimana? Iya Mbak, paham. Terima kasih. Oke. Lagi ini hiperplasia berarti ya, kelenjar tiroid. Oke. Nih. Apa? Hiperplasia, Mbak. Hiperplasia. Kenapa? Soalnya dindingnya menebal, terus lumennya itu menyempit. Ini karena ada apa? Ada parasit apa? Prestasi Emeria SP. Kok emeria? Apa ya Mbak? Bentar. Fasciola. Oh iya, fasciola. Jadi jangan keliru ya. Jadi karena memang makros sama mikrosnya itu beda. Tapi sebenarnya ada mikrosnya fasciola SP itu ada, cuman emang nggak dikeluarin. Nanti pas patologi sistemik itu bakalan muncul. Benar-benar berbeda banget sama bentukan parasit emeria pas mikros. Kalau emeria mikros kan bunder terus ada titik-titiknya kan tengah-tengahnya. Nah, kalau fasciola itu enggak, nanti benar-benar bentuknya kayak cacing gitu. Nah, yang di makros itu yang kelihatan adalah fasciola SP ini. Kalau emeria tuh enggak gini. Dan aku belum tahu ya kayak gimana emeria SP di makros tuh kayak gimana, belum kelihatan, belum tahu apa preparatnya tuh kayak gimana, belum pernah lihat. Jadi yang aku tahu itu pasti kalau makros itu parasitnya adalah fasciola SP. Nah, karena ada fasciola SP di sini konsistensi dindingnya ini dia mengeras atau tetap lunak? Mengeras. Mengeras. Ya, oke, sip. Ini berarti organnya adalah hepar ya. Terus ini adalah ductus biliferusnya. Ini yang masih normalnya. Ini udah menebal tapi nggak ada parasitnya. Yang ini ada parasitnya. Itu. Nah, oke, ini apa? Hipoplasia. Nah, kenapa kalian bisa sebut ini hipoplasia, bukan atrofi? Karena struktur organnya masih normal. Nah, gitu. Jadi, paham ya, bisa bedain mana atrofi, mana hipoplasia. Kalau hipoplasia dia pasti masih bagus seperti ini. Karena emang dari awal dia kecil, dia nggak pernah besar. Jadi ya udah gini terus, nggak ada perubahan. Terus juga kapsular renalisnya juga masih menempel kan, masih bagus. Semua nggak ada yang salah. Ini juga masih tuh mulus semua, nggak ada kayak gronjal-gronjal. Terus kapsular renalisnya juga masih nempel. Kayak gitu, pokoknya masih sempurna lah. Ukurannya aja yang kecil. Oke, ini berarti apa? Hipoplasia. Hipoplasia pada organ? Ginjal. Ya, oke, sip. Untuk deskripsi lesinya berarti apa? Organ kecil, ukuran dan bobot organ tidak pernah mencapai bobot dan ukuran organ normal. Jadi itu ya, jangan sampai salah. Kalau hipoplasia itu dia kecil, kalau atrofi dia mengecil. Jadi kalau hipoplasia kalian ngisi mengecil itu salah. Karena memang dia hipoplasia nggak pernah mengecil. Dia dari awal kecil gitu. Jadi harus konsentrasi ya. Kalau jangan kalian terus gopoh, terus pokoknya mengecil. Soalnya kan semua rata-rata kalau misalkan DL itu kan semua organ mengecil gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba hipoplasia terus kalian organ mengecil itu salah. Jadi harus konsentrasi. Kalau hipoplasia dia kecil, bukan mengecil. Terus organ juga tidak pernah mencapai ukuran normal. Bobot normal juga tidak pernah. Gitu. Nah, ini apa? Hipoplasia. Pada apa? Otak. Lebih tepatnya pada? Cerebellum. Oke, sip.
pada cerebellum. Deskripsi lainnya juga sama. Lanjut. Hipoplasia. Pada testis. Oke, sip. Sama ya. Ini apa? Atrofi. Atrofi. Kenapa bukan hipoplasia? Ini organnya apa sih yang ditunjuk ini? Jadi kan aslinya kelenjar tiroid itu kan nggak segini kan. Kelenjar tiroid itu dia nggak segini, dia tuh apa ya? Dia tuh hampir menutupi ini organ sekitarnya. Tapi karena dia ini mengalami atrofi, jadinya sampai jaringannya itu benar-benar kayak cuman secuil gitu. Hampir tertutup sama organ-organ yang lainnya. Itu. Jadi kalian harus juga ingat ukuran organ aslinya tuh kayak gimana sih gitu. Kayak kalau misalkan hepar tuh kan harusnya menutupi semua organ kan di bawahnya, kayak apa organ-organ peritoneum, organ-organ di perut itu kan semua ditutupi sama hepar kan. Tapi kalau misalkan heparnya tuh menciut, kecil, dan dia nggak menutup, berarti otomatis dia pasti atrofi gitu. Nah ini baru diomongin. Berarti ini apa? Atrofi pada hepar. Heparnya yang mana? Yang kanan itu Kak, yang di bawah. Ini. Yang mana? Ini. Atasnya lagi. Ini. Ya. Ya, oke, sip. Tahu ya mana heparnya. Jadi dia kan harusnya dia menutup kan. Tapi dia mengecil seperti ini. Jadinya dia atrofi. Nih. Mbak. Kenapa? Yang tadi hepar itu tapi kayak kelihatan mulus gitu loh, Mbak. Maksudnya yang apa? Kalau atrofi Maksudnya kalau bentukannya nggak nggak rata gitu. Gitu, Mbak. Kan Tapi yang dia itu kelihatan mulus gitu. tapi kan dia apa ya, dia tuh nggak menutup gitu loh. Jadi kalau misalkan dia hipoplasia itu dia pasti apa tetap menutup. Cuman dia bentukannya kecil. Jadi hipoplasia tuh nggak pernah sampai benar-benar kecil sekecil ini. Kalau atrofi itu dia benar-benar kecilnya ekstrim. Karena kan kronis. Atrofi itu kan DL-nya kronis kan. Kalau kronis tuh dia pasti ekstrim. Kesalahan-kesalahannya, apa namanya, patologi-patologinya itu pasti ekstrim. Kayak gini. Jadi atrofinya tuh bener-bener ekstrim sampai bener-bener nih hampir kayak habis gitu loh masuk ke dalam sini. Itu. Paham nggak? Iya, paham, Mbak. Nggak cuma Makasih. dilihat itu aja sih. Dilihat juga dia ekstrim atau enggak. Karena kan dia kan logikanya atrofi adalah kronis kan. Karena kronis dia kan ekstrim pasti kesalahannya. Oke, ini tadi juga atrofi ginjal, udah tahu. Nah, ini preparat satu-satunya. Dia pasti tahu nih apa. Atresia ani. Atresia ani. DL-nya apa atresia ani? Tidak terdapat lubang pada anus. Terus? Daerah di sekitarnya bengkak. Daerah di sekitarnya bengkak. Terus? Hewan tidak dapat melakukan defekasi. Hewan tidak dapat melakukan defekasi. Udah mau maghrib ya cuy, kita masih ada kayaknya ngebut aja. Nah, ini. Apa nih? Papiloma. Papiloma. Kelihatan banget dia papil-papil. Ini ya. Nih, kecil-kecil. Oke. Untuk deskripsi lesinya berarti apa? Terdapat bentukan papil pada permukaan organ. Bentukan papil tampak bervariasi, papil tampak berwarna putih. Dia berbatas jelas atau enggak? Ya, berbatas jelas. Oke, sip. Oke, makros udah. Ada yang mau tanyain dulu sebelum kita lanjut ke mikrosnya? Yang mungkin masih bingung?
Oke, udah ya. Kita lanjut ke mikros. Ini kalau lebih dari maghrib kita lanjut ya berarti. Maksudnya maghrib dulu, nanti tunggu berapa menit gitu langsung lanjut. Tapi kayaknya cukup sih. Nih, oke. Ini apa? Generasi mama. Generasi melemak. Yang di sebelah kiri organnya apa? Hepar, Hepar. ginjal, Kelihatan banget ya kalau ini degenerasi melemak. Deskripsi lesinya berarti apa? Terdapat vakuola lemak. Terus? Vakuola lemak tampak kosong. Inti sel hepar terdesak ke tepi karena adanya vakuola lemak. Sip. Ukuran selnya gimana? membesar, Oke. Jadi benar. Jadi terdapat vakuola lemak pada kalau ini pada hepar, pada hepatosit. Kalau ini pada sel tubulus. Terus vakuola lemak dia tampak kosong. Terus karena dia itu komposisinya dia lemak, dia jadi mendesak intinya ke tepi. Gitu. Terus karena dia ada vakuola lemak di sini jadinya selnya itu membesar. Ukuran dari selnya membesar. Jadi diagnosa morfologinya adalah degenerasi melemak. Jelas banget. Lanjut. Ini apa? Degenerasi melemak. Degenerasi melemak yang Steatosis. Jadi dia itu hampir pada semua satu lapang pandang. Jadi dia disebut sebagai steatosis. Itu. Tapi kalau misalkan kalian jawab degenerasi melemak saja itu sebenarnya sudah benar. Gitu. Oke, sama ya ini pada organ apa? Ayo. hepar, Sip. Lanjut. Nih. Degenerasi hidrofik yang cloudy swelling. Kenapa bisa cloudy swelling? Karena sitoplasmanya masih keruh. Oke. Jadi dia sitoplasmanya masih keruh ya, kelihatan banget ini sitoplasmanya masih ada yang eosinofilik di sini. Ini hampir banget menuju ballooning, tapi dia masih keruh ini, dia masih cloudy. Jadi untuk deskripsi lesinya apa? Sitoplasma tampak keruh. Akumulasi apa? Air cairan. Akumulasi cairan. Disebutkan juga ya, itu kan intinya. Biar enggak beda dengan degenerasi melemak. Jadi kan akumulasi lemak yang berbentuk seperti vakuola. Kalau ini akumulasi cairan, jadi disebutkan. Terus ukuran selnya gimana? Intinya gimana? Ukuran selnya masih membesar dan terdapat akumulasi air pada inti sel normal. Jadi ukuran selnya dia membesar, inti selnya masih normal karena kan dia air, dia nggak mendesak siapa-siapa. Karena kan air sifatnya kan dia mengisi ruang, jadi dia nggak mendesak. Lanjut nih, apa? Ballooning degradation. Organnya? Kulit. Dia kelihatan banget ya, dia udah jernih nih. Meskipun masih ada yang keruh, tapi kalian lihat yang paling mayoritas di sini apa? Gitu. Jadi kalau misalkan pasti kan preparat tuh nggak mungkin sempurna ya, ada semua ballooning atau semua cloudy gitu, pasti ada kayak yang tadi ini. Kayak yang tadi ini dia kan ada yang hampir menuju ballooning kan, meskipun masih keruh. Terus kayak ini kan masih ada yang keruh, masih cloudy gitu. Tapi kalian lihat mayoritasnya apa? Kalau mayoritasnya ballooning yang paling kelihatan, kayak kalian paling lihat dari awal, oh ballooning. Itu kan kelihatan kan langsung. Karena itu putih, kelihatan banget mayoritas yang gimana. Tuh, jadi jangan bingung, diperhatikan yang paling kelihatan apa. Lanjut. Ini apa? ballooning degeneration. Organnya? Hepar. Hepar.
Jadi kelihatan ini juga masih meskipun masih ada yang cloudy, tapi yang paling kelihatan banget di sini putih kan, kelihatan sitoplasmanya putih bersih, yang paling terlihat mayoritasnya. Jadi ini adalah ballooning degeneration. Nih, preparat dari masa lalu ini udah nggak pernah berubah. Apa nih? Degenerasi hialin. Jadi ciri khasnya adalah kenapa? Pada sabut ototnya ada apa itu? Jaringan otot tampak berputus-putus. Terus Terdapat akumulasi protein hialin pada serabut otot. jadi bedain dengan atrofi. Kalau misalkan atrofi kan sama kan, ototnya pasti nanti terputus-putus. Terus menjauh kecil-kecil, ini kan juga kecil-kecil kan, terus menjauh. Tapi bedanya di sabut ototnya dia homogen gini, ada degenerasi hialin yang warnanya eosinofilik. Kalau atrofi kan dia nggak ada apa-apa di sabut ototnya. Gitu. Bedanya dengan degenerasi dengan atrofi itu. Tapi pasti bisa dibedain banget sih degenerasi hialin itu, gampang banget. Kayak gini nah. Kelihatan banget kan dia di sabut ototnya tuh dia ada kayak homogen gitu loh, masa-masa homogen, masa-masa hialin gitu. Ya kan? Nggak seperti otot-otot pada umumnya kan. Jadi kelihatan banget kalau ini adalah degenerasi hialin. Meskipun kalau misalkan dari jauh, kalian nggak kelihatan sabut ototnya kayak gimana, pasti kalian bisa ngira ini atrofi. Karena kan jauh gitu kan, mengecil terus interstisialnya jadi menjauh putih-putihnya ini. Tapi kalau kalian lebih pahami, kalian konsentrasi lebih dekat lagi melihatnya, di sabut ototnya itu ada masanya ini yang membentuk homogen seperti ini. Nah, itu disebut sebagai degenerasi hialin. Itu ya, jadi kalian harus benar-benar paham ciri khasnya apa, beda ini dengan ini apa gitu, biar nggak rancu. Tuh. Oke, lanjut. Ini apa? Yang ditunjuk anak panah berarti. Notis. Pada organ apa itu? Hepar. Kalau epignotis itu dia intinya kenapa? Kondensasi atau memadat. Maghrib guys. Ntar ya, maghrib apa namanya? Azan. Kita break dulu kalau gitu. Sampai berapa kira-kira minta? Sampai berapa, Rai? Di rumah kalian pada maghrib jam berapa ya? Udah maghrib, 20, Kak. Udah maghrib di sini, Kak. Aku udah azan ini. Kalau kita mulai lagi 17.45 kecepatan nggak? Atau jam 18 aja? Jam 6? Gimana? 45 aja, Kak. Tapi terserah lainnya deh. Ntar ada yang Bali, yang mana-mana yang jauh-jauh gitu. Bisa nggak? 45 nggak pas ya aku. 45 nggak apa-apa, Kak. Ayo racing jauh-jauh. Gak apa ya? 45 kalau gitu. Gimana? Iya, Mbak. Setuju. Oke, 45 ya. Stop share kalau gitu. Boleh live dulu, nanti balik lagi. 17.45 aku mulai. Oke, selamat maghriban dulu guys. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.